Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku kelas 8 semester 2, bahwa pada kesempatan ini kita lanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran IPA, yang pada pagi hari ini kita belajar bab 1 bagian yang kedua, yaitu hubungannya dengan tekanan zat. Dan pada bagian 2 ini kita akan belajar mengenai hukum Archimedes. Kita lanjutkan pada zat cair, kita lanjutkan hukum Archimedes. Coba kita lihat gambar ini. Kita lihat gambar apa ini? Ini adalah gambar ikan yang terdapat banyak sekali, bahwa ikan memiliki kantung di dalam tubuhnya. Jika ia ingin mengapung, kantung ini diisi dengan udara sehingga gaya apungnya adalah lebih besar. Kemudian sirip ikan hanya berfungsi untuk mengarahkan arah renangnya. Jadi sirip itu hanya berfungsi untuk mengarahkan saja. Kita bahas lebih lanjut tentang hukum Archimedes. Dia menyatakan bahwa setiap benda yang berada dalam zat cair akan mengalami gaya ke atas. Gaya ke atas yang dialami oleh benda tersebut disebut gaya apung atau gaya Archimedes. Nah, besarnya gaya apung tadi sama dengan berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Gaya Archimedes disimbolkan oleh Fa. Ya, Fa sama dengan berat benda di udara disimbolkan Wu dikurangi berat benda di air atau Wa. Jadi Fa sama dengan Wu min Wa. Dengan ini dapat kita simpulkan, jika kita menimbang benda di air akan terasa lebih ringan karena ada gaya ke atas. Nah, si Archimedes ini dalam menemukan hukum Archimedes juga ada sejarahnya. Kalian bisa browsing bagaimana kisah Archimedes dalam membuktikan mahkota raja terbuat dari emas asli atau tidak. Ini ceritanya sangat menarik, tapi ini tidak saya ceritakan di sini. Nanti kalian bisa browsing sendiri. Oke, kita lanjutkan tentang hukum Archimedes. Contoh, ketika ditimbang di udara, ya, akan menunjukkan angka 7, dicelupkan ke air, ternyata hanya menunjukkan angka 4. Nah, berarti gaya ke atasnya, ya, gaya atasnya yang 3 tadi. Jumlahnya sama dengan air yang tumpah di wadah ini. Bisa dikatakan suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair akan mendapat gaya tekan ke atas. Besar gaya tersebut sama dengan berat zat cair yang dipindahkan atau yang tumpah ini. Semakin besar volume yang tercelup, semakin besar gaya tekan ke atas. Sehingga Fa sama dengan Rho cairan, kemudian G kali B. Rho itu adalah cairan, V volume benda tercelup dengan satuan meter persegi kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi meter per sekon kuadrat, dan Rho cairan massa jadi zat cair dalam kilogram per meter kubik. Dan waktu akan saya berikan contoh soalnya yang materi berikutnya. Nah, apabila memasukkan suatu benda ke dalam air atau ke dalam cairan, ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, bendanya akan mengapung. Mengapung itu seperti ini, ada bagian yang di luar permukaan cairan, Fa adalah ke atas, Wb adalah berat benda. Ketika mengapung, Fa sama dengan Wb, atau massa size benda
lebih kecil daripada massa jenis airnya, sehingga dia akan mengapung. Kemungkinan kedua, melayang. Ketika melayang, gaya ke atas sama dengan berat benda juga, tetapi massa jenisnya sama. Massa jenis benda dengan cairannya adalah sama. Rho B sama dengan Rho A, maka akan melayang ya. Jadi melayang itu cenderung di tengah-tengah atau di bawah permukaan air, tidak juga di bawah. Kemungkinan yang ketiga adalah tenggelam. Tenggelam itu bendanya ada di dasar. Nah, di sini MA-nya lebih kecil daripada WB. Gaya ke atasnya lebih kecil daripada berat benda, atau massa jenisnya benda lebih besar daripada massa jenis airnya ya. Bisa dipahami ya mengapa benda bisa mengapung, melayang atau tenggelam. Kemudian bagaimana penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama, jembatan ponton atau jembatan apung. Di sini ada ban-ban yang diisi dengan udara atau pakai drum ya, juga bisa, dan jembatannya di atasnya, ini namanya jembatan ponton. Yang kedua, hidrometer. Hidrometer itu alat untuk menentukan massa jenis suatu zat ya, massa jenis zat cair dengan hidrometer. Kemudian balon udara. Nah, balon udara juga menerapkan prinsip gaya ke atas atau gaya Archimedes. Kemudian berikutnya adalah kapal laut. Kapal laut terbuat dari besi, namun dia tidak tenggelam di laut. Karena apa? Karena ada gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh kapal. Jadi bentuk kapal mempengaruhi, kemudian rongga udara di dalam kapal juga mempengaruhi. Kemudian yang terakhir adalah kapal selam. Kapal selam ini memanfaatkan gaya Archimedes. Dia bisa mengatur kapan menyelam, dia kapan terapung kembali ke permukaan. Baik, kita lanjutkan, yaitu tekanan oleh zat gas. Ya, barometer. Barometer adalah alat yang digunakan untuk mengukur besar tekanan udara luar atau di ruang terbuka. Pemanfaatan yang lain misalkan dari barometer adalah digunakan untuk menentukan ketinggian suatu tempat dari permukaan air laut. Setiap kenaikan tinggi 100 meter maka akan berakibat penurunan skala barometer sebesar 1 cm. Tekanan oleh zat gas, kita menggunakan persamaan H sama dengan bar min SB kali 100 meter. H adalah tinggi tempat dari permukaan air laut, SB adalah skala yang ditunjukkan oleh barometer, bar tekanan udara luar cm Hg. 1 bar sama dengan 1 atm sama dengan 76 cm Hg. Contoh berapa tekanan udara suatu daerah dengan ketinggian 300 mdvl, ketinggian naik 100 meter, maka tekanan akan turun 1 cm. Nah, sehingga B sama dengan 76 dikurangi 3 sama dengan 73 cm Hg. Oke, ini adalah cara cepat, cara mudahnya. Kalian bisa gunakan rumus ini juga. Dimasukkan nilai H 300 sama dengan, kita menggunakan tekanan tadi 76 min SB, kita cari SB atau skala yang ditunjuk oleh barometer kali 100 ya. Nanti hasilnya sama saja ya. Jadi kalau naik 100 maka akan turun 1, maka kalau 300 adalah turunnya 3, maka 76 kurangi 3 sama dengan 73 cm Hg. Baik, tadi kalian pada tekanan ruang terbuka, sekarang tekanan oleh zat gas pada ruang tertutup. Ruang terbuka digunakan barometer, kalau ruang tertutup menggunakan manometer. Alatnya prinsipnya seperti ini ya, yang akan diukur adalah tekanan gasnya. Tekanan
oleh zat gas menggunakan manometer ada dua kejadian. Yang pertama, untuk tekanan yang lebih besar dari bar, yang lebih besar dari udara luar. Kita lihat di sini. Ya, lihat nilainya ya. Berapa tekanan di sini? Tekanannya lebih besar daripada tekanan yang di luar. Maka terdorong di sini. Maka digunakan rumus P sama dengan bar plus H cm Hg, di mana H selisih ketinggian permukaan air raksa. Dari sini ke sini selisihnya itu berapa? Garisnya itu kan, hanya itu. Kemudian bisa juga apabila tekanannya lebih kecil daripada bar. Ya, tekanannya lebih kecil sehingga akan menekan sedikit. Sini lebih besar tekanannya. Berapa P di sini? P sama dengan bar min H cm Hg, di mana H selisih ketinggian permukaan air raksa. Bar-barnya diisi apa? Diisi 76 gitu ya. Kemudian ada juga yang terakhir, hukum Boyle. Hukum Boyle mengatakan hasil perkalian tekanan dan volume suatu gas dalam ruang tertutup pada temperatur tetap adalah konstan. Maka hukum Boyle dapat digunakan V1 kali V1 sama dengan V2 kali V2, di mana ditemukan hukum Boyle, yaitu misalnya pada pompa, ya pompa sepeda memanfaatkan prinsip hukum Boyle ini. V1 tekanan mula-mula, V2 tekanan akhir, V1 volume mula-mula, V2 adalah volume akhir gas ya. Oke, lain kali kita akan belajar itu. Semoga cepat lekas selesai, kita pelajari bersama. Oke, terima kasih kalian telah belajar materi tekanan di kesempatan ini. Oleh karena itu kalian perlu mengulang-ulang video ini dan sekaligus mempelajari secara mandiri buku siswa kalian kelas 8. Dan apabila ada pertanyaan bisa kalian tuliskan atau kalian tanya sama Bapak Guru secara langsung. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.